tentang ini kita sendiri kita diskusi terkait PDMT. Nah, kita kan tahu bahwa di dari tahun ini kan di kawasan Bejengan kita ini termasuk baru masuk kemarin. Karena kita tahu bahwa tahun yang lalu kita itu pandemi, itu di sini kan termasuk di mudik. Ini sangat minim sekali. Jadi di sini akhir-akhir ini saya melihat Pak Eno kan ada waktu keluar, kayak anak-anak itu kemarin itu mungkin bisa kelas 4 ya. itu berselang itu kelas 3 masuk hari Senin, kelas 4 masuk hari Selasa, hari Rabunya kembali kelas 3 lagi, Kamisnya kelas 4, Jumat kelas 3, Sabtu kelas 4. Sebetulnya yang membuat keramaian itu anak siswa yang kelas 3, karena kelas 3 itu mulai dari awal memang selama 2 tahun BTN ini semuanya itu berlaku dari Pak Eko. Kalau kelas 4 itu sudah pernah masuk, jadi bisa teratasi, bisa sudah berkumpul dengan guru, sudah mengerti bahwa di kelas ada kesepakatan kelas dan sebagainya. Nah, kelas 3 ini itu yang membuat kami sekarang kan sudah kumpul, semuanya penuh. Kelas 3 kelas 4 itu masuk mulai hari ini sampai hari Sabtu dan dalam satu ruang kelas. Seperti itu yang menjadi kendala, karena kelas 3 kemarin itu belum pernah bertemu langsung dengan seperti itu. Iya, ya memang kita dilema, jadi kan lama kita ada masuk, kita kan harus sesuai dengan prokes, sesuai dengan edaran dari dinas dulu masuk 50% di kita temuan dulu, maka kita membuatnya dari atau simpan jelas dan ada itu kan berarti selama ini mungkin Pak Ainul saya lihat kebingungan dengan anak-anak juga. Nah, dari kita tadi kira-kira apa yang ingin Pak Ainul hasilkan dari pertemuan ini? Yang saya ingin hasilkan itu bagaimana mensiasati kelas itu agar suasana itu tidak ramai kondisi kembali. Nah, itu yang saya inginkan dari kelas 3 dan kelas 4, karena kelas 3 dan 4 ini sudah berkumpul jadi satu ruang kelas seperti itu. Terus menurut Pak Ainul selaku guru kelas 3 dan 4 itu apa hambatan yang selama ini dirasakan oleh Pak Ainul ketika anak-anak itu pembelajarannya sip-sipan atau selang-seling? Hambatannya Pak Ainul ketika mengajar Untuk selang-seling pada waktu itu atau waktu selang-seling itu kelas 3 hari ini sudah Selasanya kelas 4. Nah, pada waktu hari Senin kalau kelas 3 itu masuk, maka kelas 4 itu melakukan daring, yaitu pemberian tugas dan lainnya itu dengan menggunakan grup WA. Sedangkan kelas 3 itu tatap muka bersama di kelas. Dan sebaliknya jika hari Selasa kelas 4 masuk bertatap muka dengan saya selaku guru kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan kelas 3-nya daring, melakukan tugas itu diberikan lewat WA group. Nah, hambatannya itu yaitu hambatannya selama ini kelas
kelas 3 dan kelas 4 itu karena rame tidak kondusif, itu hambatannya. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa itu harus kelas 3 itu diberikan kesepakatan bersama, sama seperti kelas 4 yang sudah bisa terorganisir oleh guru. Seperti itu. Jadi tadi gambarannya ini kan memang terbiasa tetap Islam. Ini kan kita tahu kesepakatan kelas seperti apa. Sehingga anak-anak kan biasanya itu tetap muka full, masih selang-seling karena pada saat taruh masuk anak-anak tetap muka itu pun terbatas. Terbatas. Kemudian saat dia tidak masuk itu dia kita kasihkan tugas lewat dan anak-anak ini kan belum terbiasa seperti itu, dan juga anak-anak kan semuanya untuk kelas 3 4 kan hanya ya itu kelas 3 dan 4 yang HP-nya itu masih dirata, itu milik orang. Jadi ada kalau kerja konten tadi yang utarakan itu apa saja kira-kira menurut kalian solusi yang bisa menangani kalau dalam kelas itu setelah itu dia harus memiliki HP sendiri. Nah kalau milik orang tuanya itu seperti yang tadi saya katakan dibawa oleh bapaknya, sedangkan HP-nya di rumah hanya satu, otomatis harus memiliki sarana seperti sarana HP. Terus selanjutnya yaitu kelas yang itu agar tidak ramai, kelas itu bisa dibentuk kelompok. Jadi kelas 4 itu dapat memberikan contoh kepada adik-adik kelas 3 agar supaya dalam pembelajaran itu dapat konsentrasi dalam menerima pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Itu kurang lebih sementara karena kan memang kita tahu hambatan masing-masing guru kan berbeda. Sedangkan tadi hambatannya anak-anak itu belum bisa menjalani secara maksimal karena kan kita tahu anak-anak di hari ini kan belum kemampuan muridnya sampai itu perlu beberapa solusi yang pembelajaran yang kita laksanakan itu dia. Kemudian adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah solusi setiap tindakan itu akan memberikan solusi, akan menghadirkan solusi yang bagaimana tadi konsekuensi kan. Jadi kalau misalkan Mario tadi kan solusinya membuat grup WA, nah itu konsekuensinya apa kepada anak-anak itu? Dan contohnya ya, anak itu nanti kalau dikasih HP terus itu dia bisa main game, malam nggak bisa tugas, itu namanya apa? ya akibatnya tentu akibatnya ya seperti itu ya harus diarahkan kalau penggunaan HP anak-anak itu memang cenderung untuk bermain game dan media sosial yang lain-lain yang tidak yang kurang dalam arti tidak memberikan pembelajaran yang baik. Nah, itu guru harus senantiasa memberikan pengarahan dan memberikan sedikit ruang agar
anak-anak itu cenderung menggunakan HP itu hanya untuk hal-hal yang positif seperti mengerjakan browsing tentang, kalau kelas 3 itu browsing tentang cara berkalimat yang mudah, cara mencari bilangan desimal yang mudah, itu banyak sebetulnya di YouTube, itu banyak bisa dilihat di sana. Nah, itu harus dibiasakan agar siswa itu tidak seperti tadi, tidak cenderung untuk melihat konten-konten yang kurang baik untuk anak-anak khususnya usia yang masih belajar seperti kelas 3 rata-rata itu masih usianya 9 dan kelas 4 itu 10 seperti itu. Yang mesti kita arahkan agar anak itu tadi seperti tadi itu yang saya sampaikan, agar terbiasa untuk kesibukannya mencari hal-hal yang positif seperti itu. Baik, Pak Ainul, kita lanjutkan lagi. Kira-kira Pak Ainul itu prioritas apa? Yang utama kalau Pak Ainul itu siapkan untuk mencapai beberapa solusi-solusi tadi agar bisa menyelesaikan hambatan. Yang pertama itu saya akan memberikan kesepakatan dalam kelas 3 dan kelas 4 anak yang berkumpul satu kelas akan mencari minat dan masukan dari siswa dalam kelas agar dengan kesepakatan tersebut anak-anak dapat meningkatkan hal-hal yang positif di sekolah di lingkungan. Yang kedua, untuk meningkatkan seperti tadi itu belajar kelompok, anak-anak akan saya berikan tugas yang lebih mengarah pada kemampuan anak berpikir menganalisis. Jadi anak-anak itu tidak saling bertanya satu dengan yang lain, bisa berkolaborasi istilahnya kalau dalam bahasa sekarang seperti itu. Bagus sekali Pak. Jadi memang harus ada beberapa perkara yang harus punya prioritas utama untuk kita atasi. Jadi tidak semua solusi itu bisa kita pakai, tapi yang mana yang sekiranya itu lebih urgent dan sangat penting, yang benar-benar anak-anak itu bisa kita atasi. Nah, dari itu kira-kira kalau menurut Pak itu bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Pak biar tujuan dari yang harusan itu jelas? Itu strategi yang akan saya lakukan untuk memberikan kesepakatan kepada anak-anak itu, yaitu dengan seperti itu, ya betul, dengan rapat dulu, dengan rapat wali murid agar wali murid itu dapat mengetahui program kelas yang akan diberikan oleh kelasnya, seperti itu. Harus sekali. Jadi salah satunya memang kita harus memberikan arahan dulu, kita membuka rapat wali murid, dilakukan dulu, kemudian kita ke sekolah untuk biar mereka itu kan orang tuanya kita, jadi dia tahu di sekolah itu mengerti di sekolah itu kegiatannya apa saja. Jadi biar kita itu benar-benar bisa mengatasi dari apa yang ada di dalam kelas, sehingga orang tua juga harus mengerti. Jadi makanya itu tadi mendatangkan dulu wali murid untuk kesepakatan. Baik itu wali murid, nanti adanya kerjasama antara sekolah dengan pihak wali murid.
Kemudian dari cerita bagaimana antisipasi Pak Ainul selalu guru kelas 3 dan 4 itu dalam mengatasi hambatan. Antisipasinya apa? Mungkin pokoknya biar dibiarkan dulu atau bagaimana? Mungkin punya solusi dari antisipasinya. Antisipasinya yaitu misalnya tidak berhasil atau bagaimana? Yang pertama itu akan saya akan berlakukan secara berkesinambungan setiap minggu. Itu akan siswa itu salah satu siswa akan saya tunjuk untuk membaca kembali kesepakatan kelas tersebut. Murid ya akan menyampaikan dan kita kan sudah punya grup, di dalamnya juga ada wali muridnya, maka akan disampaikan, akan diberikan pengarahan secara tertulis agar anak-anak itu di samping di rumah, di samping di sekolah maksudnya, itu di rumah juga anak-anak dapat berbuat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya, sehingga itu akan menjadikan anak memiliki karakter yang sesuai, karakter yang baik untuk kedepannya, seperti itu. Baik, Pak, itu apa terkait dengan masalah yang Pak ceritakan tadi. Kemudian, sekarang dari apa yang kita bicarakan barusan, ada beberapa hal yang menarik sekali menurut saya. Menurut saya, kira-kira kesimpulan dari sesi cerita kita itu menurut apa kesimpulan? Dapat saya simpulkan bahwa untuk mengatasi siswa-siswa yang ada di dalam kelas kurang konsentrasi atau dalam pembelajaran itu anak-anak konsentrasinya itu masih kadang waktunya masuk itu masih ingat mainnya itu bolanya kadang dibawa ke dalam kelas seperti itu. Nah, itu terus untuk mencari solusi yaitu memberikan kesepakatan di kelas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa apa yang boleh dilakukan di dalam kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Tentunya hal-hal itu hal-hal yang baik yang mencerminkan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki tauladan yang baik untuk generasi selanjutnya. Terus dari kesimpulan yang tadi Pak Ainul katakan, komitmen apa yang kira-kira Bapak buat untuk menjalankan rencana tadi? Akan dilaksanakan secara step by step, ya, langkah gitu. Semakin berjalan akan dikembangkan dengan hal-hal kegiatan positif yang baik. Kalau yang ini sudah tercapai kebiasaan anak-anak itu sudah baik, maka akan mengembangkan program, mengembangkan budaya itu ke budaya yang lain. Misalkan kalau mengaji itu ranahnya itu agama, ya, ranahnya juga maaf. Pokoknya yang ranahnya itu ranahnya 12 itu akan dikembangkan dan akan melaksanakan penyegaran setiap minggunya. Paling cepat satu minggu akan memberikan penyegaran refresh terhadap apa yang telah direncanakan tadi. Nah, dari kegiatan tadi yang kira-kira siapa saja Pak yang bisa membantu Pak Ainul untuk menjalankan komitmen? Laku guru kelas 3 dan 4 yaitu rekan-rekan guru yang lain, misalkan rekan guru
misalkan guru kelas 1 2 dan 4 5 6 tentunya selaku pembuat kebijakan yaitu kepala sekolah tentunya harus kami koordinasikan. Dan yang terakhir yaitu tentu ke wali murid yang sangat urgen harus diberitahukan, harus koordinasikan kepada wali murid melalui rapat atau melalui pertemuan terbatas seperti itu. Ini baik Pak Ainur, yang terakhir menurut Pak Ainur kira-kira kapan tidak lanjut yang bisa tidak lanjut dari sesi kita diskusi ini, kapan kira-kira akan mengatakan tidak lanjut kembali untuk keberhasilan beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Pak Ainur, yang dimana SD kita ini adalah SD modul. Program itu pertama kita harus merencanakan koordinasi antar guru, antar kepada wali murid, kepada kepala sekolah kita lakukan terlebih dahulu, baru kita menjalankan program itu dengan baik. Rencananya akan kami lakukan di bulan-bulan ini, bulan-bulan sekarang bulan Maret, sudah akhir bulan. Nah, bulan April ini menjelang puasa ini, mumpung ini ada mumpung dalam bulan puasa ini kan ada religius penuh berkah di situ. Bulan April ini kami sudah rencanakan. Dan minggu-minggu ke depan ini yang pertama langkahnya adalah koordinasi dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan komite kalau perlu, atau dengan wali murid, ya, semua warga sekolah. Baik, Ainur, terima kasih atas penjelasan yang tadi luar biasa. Kita sharing. Terima kasih. Ya, bisa sharing, bisa mengerti bahwasanya Pak Ainur selaku rekan guru atau rekan saya tadi. Semoga untuk percakapan kita kali ini bermanfaat dan amin ya Allah. Ditunggu untuk tidak lanjut berikutnya. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.